Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oh iya, jangan lupa kalian persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi yang akan saya jelaskan kali ini. Oke, kita buka dengan pengelolaan keuangan dalam perusahaan. Yang pertama, sudah pasti kita cari tahu dulu nih, apa sih kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, kebijakan pengelolaan keuangan dalam perusahaan merupakan suatu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh para pelaku atau kelompok dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam perusahaan atau instansi. Jadi, kebijakan pengelolaan keuangan itu adalah kebijakan yang harus diterapkan oleh para pegawai yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan. Kebijakan kata lainnya bisa disebut dengan peraturan. Oke, kita lanjut ke tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Tadi kan kita udah bahas nih pengertian dari kebijakan pengelolaan keuangan, yaitu kebijakan atau peraturan yang harus diterapkan oleh para pegawai di suatu instansi. Nah, apa sih tujuannya dibuat kebijakan? Yang pertama, memenuhi target yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga target perencanaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, yang namanya kebijakan itu kan berarti peraturan. Peraturan itu sudah dibuat sebelumnya dan pengelolaan keuangan itu juga mempunyai rencana yang sudah dibahas sebelumnya ya kan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya maksud saya. Nah, kenapa harus ada kebijakan? Agar perencanaannya itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua, mengefektifkan semua bentuk kegiatan keuangan yang terdapat dalam perusahaan. Jadi bentuk kegiatan keuangan itu nggak cuma direncanain doang, tapi harus dijalanin, makanya ada kebijakan. Lalu yang ketiga, menjadikan lingkungan kerja yang sehat. Kalau ada kebijakan, maka segala bentuk pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai akan lurus-lurus aja gitu, nggak mencong sana mencong sini. Jadi lingkungan kerjanya itu sehat, nggak ada penyimpangan. Yang keempat, mengurangi adanya penggunaan anggaran dalam instansi yang tidak perlu, sehingga dapat menghindari adanya pemborosan keuangan dalam perusahaan. Nah, adanya perencanaan dan kebijakan ini agar keuangan atau anggaran perusahaan itu nggak dipakai dengan seenak-enaknya oleh oleh seorang oknum atau kelompok gitu. Jadi nggak ada tuh pemborosan keuangan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan. Seperti yang tadi saya bilang kan, kebijakan itu dibuat agar tidak ada penyimpangan. Jadi lingkungannya itu bisa sehat, bisa pekerjaannya itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kita lanjut lagi yaitu karakteristik atau ciri-ciri kebijakan. Yang pertama, kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan instansi atau perusahaan. Jadi, saat suatu instansi atau perusahaan ingin membuat kebijakan, jangan sampai dia merugikan pihaknya sendiri atau perusahaannya sendiri. Yang kedua, kebijakan pengelolaan keuangan tersebut haruslah transparan. Ya, kebijakan pengelolaan keuangan ya harus transparan agar bisa dijalankan dengan baik oleh para pegawainya. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi atas terjadinya permasalahan dalam suatu instansi atau perusahaan. Jadi kebijakan ini dibuat agar jika suatu hari ada permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir, kebijakan pengelolaan keuangan tersebut harus dapat diterima oleh semua elemen dalam instansi atau perusahaan. Yang namanya kebijakan akan dibuat oleh beberapa pihak, di mana ada ketua juga atau kepala atau bagian
ya ibaratnya bos lah ya. Nah, kalau sudah kebijakannya dia buat dan disahkan oleh kepala, maka harus diterima oleh semua elemen atau semua pegawai yang ada dalam instansi tersebut. Nah, kita udah ngebahas tuh kebijakan-kebijakan dari pengertian, tujuan, lalu ada karakteristik. Nah, manfaatnya apa sih adanya kebijakan pengelolaan keuangan ini? Manfaatnya yang pertama, kebijakan tersebut merupakan gambaran dari kebijakan satu periode dalam suatu instansi. Jadi kebijakan ini dibuat kita agar kita tuh tahu arah si perusahaan ini tuh mau kemana dalam suatu periode. Tujuannya tuh apa perusahaan ini dalam satu periode. Lalu yang kedua, kebijakan tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada semua pihak yang berkepentingan. Ini udah jelas ya, namanya kebijakan maka pekerjaannya itu akan lancar-lancar aja, akan lurus-lurus aja seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi bisa meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, kebijakan tersebut menjadi pertimbangan untuk menggali berbagai bentuk potensi keuangan dalam perusahaan. Yang keempat, kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik. Yang terakhir atau yang kelima, kebijakan tersebut dapat membuat suatu instansi menjadi berkembang dan menghasilkan keuntungan dalam perusahaan. Jadi ini manfaat-manfaatnya nih. Nah, kita lanjut ke aspek-aspek pengelolaan anggaran. Aspeknya ada 4. Yang pertama, penyelarasan dengan rencana strategis. Nah, rencana strategis itu biasanya memiliki karakteristik yaitu dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada saat itu, penyusunannya melibatkan semua pihak. Lalu yang kedua ada koordinasi. Ketika melakukan proses pengelolaan anggaran, dibutuhkan koordinasi yang baik dari semua pihak yang ada di suatu instansi dalam pengelolaan anggaran. Jadi pengelolaan anggaran itu nggak cuma dikerjakan oleh satu orang atau satu pihak, tapi ada beberapa pihak yang berkoordinasi dalam pengelolaan anggaran. Yang ketiga yaitu penugasan tanggung jawab. Dalam penyusunan anggaran diberikan kewenangan serta tanggung jawab kepada setiap pihak yang terkait untuk membelanjakan sejumlah uang untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi aspek pengelolaan anggaran itu salah satunya penugasan tanggung jawab, di mana ada beberapa pihak yang ditanggungjawabkan atau ditugaskan untuk membelanjakan sejumlah uang agar tujuan yang telah direncanakan itu bisa tercapai. Dan yang terakhir yaitu dasar untuk evaluasi kinerja. Nah, adanya pengelolaan anggaran itu menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual yang dapat dinilai. Jadi orang yang diberikan tugas atau tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan anggaran itu dapat dinilai gimana sih kinerjanya dia, seperti itu. Oke, lanjut ke metode-metode pengelolaan anggaran. Nah, metodenya itu ada 3. Pertama, fleksibilitas. Kedua, dapat dipercaya. Dan ketiga, bertanggung jawab dan bulat. Nah, maksudnya apa fleksibilitas? Yaitu adanya keleluasaan memilih kebijaksanaan yang sewajarnya di antara kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam menyusun anggaran belanja dan merumuskan kelonggaran administratif di dalam pelaksanaannya. Jadi saat melakukan pengelolaan anggaran, kan sudah dibuat tuh kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, harus bersifat fleksibel sesuai dengan kenyataannya kan dalam menyusun anggaran belanja dan merumuskan kelonggaran administratif. Jadi sifatnya itu harus bisa fleksibel sesuai dengan keadaannya gitu. Lalu yang kedua dapat dipercaya, dapat memberikan penjelasan tentang perkiraan-perkiraan anggaran belanja dengan teliti, terperinci dan kuat untuk menimbulkan penilaian sepatutnya. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dan bulat. Keseluruhan program fiskal atau keuangan harus terkumpul menjadi satu, diringkas, dinilai, dan diputuskan di sebuah tempat oleh orang atau badan yang diberi tugas tersebut. Baik, sekian untuk materi hari ini. Jika kalian ada yang masih mengganjal atau kurang paham, bisa langsung tanyakan ke saya via apapun. Silahkan saja ditanyakan apa yang kurang dimengerti. Seperti itu ya. Semoga ada sedikit
ilmu yang kalian terima dan yang kalian pahami agar tidak sia-sia hari ini. Untuk itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada yang telah memperhatikan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.